You need to be able to discern what's real crying and what's fake crying. حب آل البيت، اثنين مظلومية آل البيت والبكاء عليهم، الثالث التشكيك، الرابع عملية الانتقام الآن، عملية الثأر، ويدفعوك للثأر لتدريب الناس والعياذ بالله على مسألة الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi di video kali ini saya akan membahas yaitu tentang kita harus berhati-hati yaitu oleh taqiyah-taqiyahnya orang Syiah. Yang pertama, mereka itu ketika mereka itu berdakwah, mereka akan mengingatkan kita untuk mencintai Ahlul Bait. Lalu mereka mengatakan kesedihan di atas Ahlul Bait yang dahulunya itu dibantai oleh pembenci Ahlul Bait. Dan yang ketiga, mereka akan mengatakan bahwa kita harus balas dendam siapa saja yang menyakiti Ahlul Bait. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Maka dari itu kita harus waspada dengan lihainya orang-orang Syiah ini ketika mereka itu meracuni pemikiran kaum muslimin, terutama Ahlussunnah wal Jamaah. Maka dari itu kita harus membentengi keluarga kita dari akidah-akidah yang menyimpang, yaitu dari ajaran Syiah Iran ini. Nah teman-teman, jadi saya akan tampilkan video dari orang-orang Syiah ini. Mereka itu katanya mencintai Husain, yaitu diriku hanya untuk Imam Husain. Dia sampai menangis-nangis, namun nangisnya ini dibuat-buat. Oke teman-teman, mari kita lihat videonya ya. Be careful. You need to be able to discern what's real crying and what's fake crying. Nah teman-teman, jadi kita harus bisa bedakan mana tangisan yang asli dan mana tangisan yang palsu. Mereka ini mencintai Ahlul Bait namun palsu. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi ini ada nasihat dari Syekh Adnan, yaitu kita harus berhati-hati bagaimana Syiah ini mengelabui orang awam. Nah teman-teman, mari kita simak videonya. القضية أيها الإخوان بصراحة أنا سأبوح بها. أول خطوة يخطوها الشيعة للدعوة هو حب آل البيت. فهي كالمصيدة ترى الفأر الجبنة فتدخل إليها. الخطوة الثانية بكل صراحة مظلومية آل البيت ويبكون الناس على ذلك. الأمر الثالث التشكيك، وأنتم تلاحظون من الدكتور على مدار 17 ليلة. أعيد، الخطوة الأولى حب آل البيت، فالناس ينساقون وراءهم. يا أهل الشام، يا أهل الأهواز، يا أهل الجزائر، يا أهل المغرب، يا أهل السودان، انتبهوا والله الأمر خطير. Jadi teman-teman ya, ini nasihat dari Syekh Adnan untuk kaum muslimin seluruh di dunia, maupun di Timur Tengah, maupun di Indonesia. Jadi kita dengarkan ya, jangan sampai kita itu tertipu dengan kelicikan orang-orang Syiah ini. Oke, mari kita lanjutkan ya. أما العراقيون فهم الأمر واضح عندهم. يا أهل مصر الأبية، يا مصر أبية، يا أهل مصر الأبية، انتبهوا إلى هذه القضية الخطيرة. حب آل البيت، اثنين مظلومية آل البيت والبكاء عليهم، الثالث التشكيك، الرابع عملية الانتقام الآن، عملية الثأر، ويدفعوك للثأر لتدريب الناس والعياذ بالله على مسألة الدماء. أقول له انظروا إلى جمال مذهب أهل السنة، بس أريد بس هذه الحاجة وسأترك الوقت. جمال أهل السنة، ماذا ينظر المسلمون من أهل السنة إلى جمال الإسلام؟ أن الصحابة أحباب، الطرف الآخر أنهم أعداء، أن الله ألف بين قلوبهم بنص القرآن، الطرف الآخر أن الله أبغض بين قلوبهم، الطرف الثالث كانوا متعاونين، كانوا متخاصمين. لاحظ الجمال، نحن نرى أن الإسلام قد تم بقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، ويقول لا ما تم إلا بالأئمة الأربعة، عفوا بالأئمة 12. يا جماعة الخير وين هذا في القرآن؟
Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi itulah nasihat dari Syekh Adnan, yaitu tentang kita harus berhati-hati, jangan sampai kita itu tertipu dengan kelihayan orang-orang Syiah ini. Karena mereka ini sangat berbahaya sekali. Kalau mereka ini, pertama, mereka akan menipu, yaitu kita harus mencintai Ahlul Bait. Kemudian mereka akan mengatakan bahwa dahulunya Ahlul Bait itu dibantai oleh Ahlus Sunnah. Nah, maka dari itu mereka akan membuat, yaitu balas dendam. Dan biasanya di mana-mana kalau ada suatu negara ada Syiahnya, mereka ini akan membuat perselisihan dan konflik. Itu sudah nyata. Seperti di Irak, teman-teman ya. Kita harus belajar dari peristiwa-peristiwa yang ada di Irak, yang ada di Suriah, dan ada di negara-negara timur lainnya. Ini sangat penting sekali dan sangat berbahaya sekali jika kita tidak melindungi keluarga kita dari akidah-akidah yang menyimpang, yang sesat dari Syiah Iran ini. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita harus berpegang teguhlah kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dan pemahaman para sahabat. Maka dari itu, kita tidak akan mudah dibobol akidah kita, yaitu dari faham-faham Syiah ini, yang akidahnya itu sangat jauh dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Mereka mengatakan bahwa agama ini belum sempurna. Kelak yang akan menyempurnakan agama ini adalah 12 imam. Itu kata mereka. Padahal Allah telah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3 yang artinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, hari ini telah kusempurnakan agamamu untukmu. Nah teman-teman, ini adalah dalil bahwa agama Islam ini telah sempurna. Namun orang-orang Syiah ini mengatakan Islam belum sempurna. Maka dari itu kita harus membedakan akidah kita dengan pahaman-pahaman sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dan pemahaman para sahabat. Maka kita tidak akan terkecoh dengan kelicikan orang-orang Syiah Rafidah ini. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.